mulai aja ya Kak ya, acara bisnis talk-nya gitu Kak Bintu sudah enjoy? Ya, sudah Kak. Mari Sudah kita ya, langsung kita mulai aja. enjoy aja ya Kak ya, kita sambil Ya. ngobrol bareng, sambilnya kayak berasa kita hadapan dua mata gitu ya di sini ya. Iya, Gitu, biarpun jauh ya kayak Jogja Surabaya gitu ya. By the way Surabaya mana Kak? Sukolilo Kak, dekat asrama Oh, haji. luar biasa. Saya Surabayanya kebetulan nih ya di Rungkut. Ah, tetangga kita Biasa kita tetanggaan, Masya Allah, masa kita harus pakai bahasa Jawa Timuran tak? bisa. Ojo lah Mbak, mesake kocok-kocone nanti kalau ya dari Lampung dari mana nggak ngerti nanti malah kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Nanti kalau kita Iya. ketemu langsung baru pakai bahasa Surabaya. Iya Kak. Oke, baik teman-teman semuanya. Ini nih Kak, aku mau tahu nih, kan Kak Binti itu katanya kan sudah memulai usahanya itu dari awal sebelum menikah. Nah sebenarnya kalau untuk buka usahanya tuh mulai dari mana nih Kak? Cerita Dulu, awal-awalnya memulai usahanya gitu. dulu saya pernah menjadi TKW di Hong Kong dan disitulah saya Hmm. memulai bisnis NASA. Waktu itu Oh berarti saya maaf Kak, motong. Berarti mulainya itu ketika masih di Hong Kong berapa tahun yang lalu tuh? sekitar 10 tahun yang lalu. Oh oke, berarti mulai dari Hong Kong ya Kak. Monggo lanjut lagi, sedikit cerita lah ya. Ya, awalnya saat di Hong Kong jauh dengan keluarga kan pasti ada rasa kangen. Betul. Bisanya cuma nelpon. Kemudian kalau nelpon sama anak-anak kan susah dihubungi ya. Susah dihubungi, paling bilangnya, udah ya Bu, aku mau main lagi gitu. Padahal kan kita masih punya rasa kangen belum terobati. Nah, dari situ kan rasanya ya Allah, begini banget cari uang jauh dari keluarga gitu ya. Dari situ saya punya impian, ya Allah saya pengen punya penghasilan seperti gaji di Hong Kong, bahkan lebih, tetapi saya kerjakan dari rumah. Sehingga bisa sambil menjaga anak-anak dan gitu. Dan alhamdulillah terwujud berkat bisnis NASA. Oh berarti tuh maaf Kak, berarti itu sebelum menikah itu pun sudah memulai atau bagaimana? Iya, sebelum menikah dari di Hong Kong itu ada broken home, Kak. Oh oke, Ya, maaf karena berjauhan Saya itu mohon maaf tadi ya Kak ya. ada broken home, kemudian nah saya tetap di Hong Kong. Setelah itu setelah berpisah, nah saya tetap berbisnis NASA, kemudian bertemulah dengan suami yang sekarang. Wah Gitu. ini yang jujur ya Kak ya, aku yang aku sukai dari wanita yang single fighter ya. Biarpun maaf ya berpisah gitu ya Kak ya gitu, tapi tetap harus memiliki kewajiban sebagai menjadi seorang ayah untuk anak-anaknya. Betul ya Mbak ya? Jadi Iya. kayak yang aku merasakan bahwa menjadi seorang single parents itu nggak gampang ya Kak ya. Karena menjadi ayah dan ibu tuh tidak gampang. Makanya saya acungi jempol 4. Saya kok punya jempol 10, saya kasih jempol 10 Kak, jujur. Karena memang luar biasa ya teman-teman ya. Ini Kak Bindi luar biasa menceritakan bagaimana harus menghidupi anaknya dari yang pertama single parents terus habis itu bertemu dengan suami tercinta sekarang ya Kak ya. Iya. Dulu Ya, itu dulu itu gimana? saya mengembangkan bisnis NASA di Hong Kong, tetapi pemasarannya tetap banyak yang orang-orang Indonesia karena saya suka melalui online ya. Karena di Hong Kong kan terbatas sama waktu. Kalau pas waktu kerja kita nggak bisa kirim-kirim Betul, paket atau apa kan nggak bisa. betul. Jadi ya suami yang sekarang ini dulu masih belum menjadi suami saya, dia yang bersedia ngirim-ngirim paket kayak gitu. Luar biasa. Ini ada yang aku bilang secara psikologi partner of life ya Kak ya. Iya, Bener nggak sih? alhamdulillah. Karena memang mencari partner untuk hidup itu susah ya Kak ya, yang bisa membantu kita sevisi misi dengan kita. Betul nggak Kak? Betul sekali, Kak. Betul ya. Kayaknya aja belum nikah aja udah dibantu loh. Antar-antar paket. Bayangin kalau sudah menikah, pasti sudah dibantu yang lain-lain ya Kak ya. Iya, alhamdulillah, Kak. Dari Iya. setelah saya pulang dari Hong Kong, langsung saya tetap mengembangkan bisnis NASA dari Surabaya. Saya kan aslinya Blitar, suami Surabaya, kemudian saya menetap di Surabaya setelah menikah. Itu alhamdulillah suami yang ngantar ke Jogja, daftar stokis,
kayak gitu. Ikut pertemuan di Jogja, selalunya suami yang antar. Ya. Admin, tolong ya cari suami yang begitu, ya. Jangan asal cinta doang lu. Ya Mbak ya, jangan asal cinta doang lu ya kan. Oke nih Kak, ini kalau kita nih ngomongin kenapa kakak itu memutuskan untuk berbisnis. Nah sebenarnya nih menurut kriteria Kak Binti, bisnis tuh apa sih sebenarnya dan tujuannya tuh apa? Berbisnis itu tujuan awal saya ingin mencari penghasilan, itu yang terutama. Tetapi tidak semata-mata untuk mencari uang, tetapi juga mencari keridhaan, keberkahan. Nah, dari situ setiap saya mempromosikan, menawarkan suatu produk atau bisnisnya kepada rekan-rekan saya, teman-teman saya, itu selalu saya niatkan untuk membantu sesama. Misalnya saya ingin membantu, misalkan saya ingin menjual amute nih. Nah, berarti saya ingin membantu keluhan teman saya. Mungkin ada keluhan teman saya yang ingin kulitnya cerah, ingin kulitnya lebih putih, lebih bikin awet muda, biar tampak lebih cantik, sehingga suaminya akan tetap sayang sama dia. Nah, seperti itu. Berbagi informasi seperti itu. Masya Allah, luar biasa loh. Tepuk tangan teman-teman. Tujuannya berbisnis itu adalah untuk ibadah ya Kak ya, bukan semata-mata hanya untuk menghasilkan uang, betul ya? Betul ya Kak ya? Oke. Nanti Nah uang ini akan sebagai, mengikuti, Kak. ya gimana? Kalau kita niatkan untuk beribadah, nanti uang akan mengikuti dengan sendirinya. Betul, saya setuju kok itu. Betul sekali Kak. Kenapa? Karena memang yang namanya rezeki itu nggak kemana ya Kak ya. Yang Betul penting sekali. kita tetap mencari, karena rezeki itu sudah ada jalannya. Yang penting kita sebagai manusia mencari. Betul ya Kak ya? Ya, betul Dan itu sekali. akan diikuti oleh bagaimana usaha kita. Betul ya Kak ya? Ya, betul sekali. Oke. Nah ini nih sebagai Kak Binti ini kan sudah berjualan NASA itu kan udah lama ya dan Ya, sudah lumayan menjadi lama. SC ya, udah menjadi SC ya, Alhamdulillah. Stocky Center ya. Dan teman-teman harus tahu loh, Stocky Center itu apa namanya omsetnya nggak kecil ya Kak ya, besar ya Kak ya. Lumayan, sekitar Iya kan? 1 M. Nah, tuh teman-teman denger ya, tuh omsetnya tuh SC segitu loh. Gimana? Pada mau jadi SC ya? Jadi SC. Jadi jangan pernah apa ya merasa, aduh aku jadi distributor masih kecil nih, pasti aku nggak bisa jadi SC. Nggak boleh kayak gitu ya kak ya. Ya, Tetap ini harus ya, punya tetap harus impian. mengubah mindsetnya ya. Nah ini aku boleh tahu nih kak. Dulu kan Kak Binti kan dari distributor biasa nih ya. Bagaimana membuat sebuah mindset kepada dirinya Kakak Binti gitu ya, tentang NASA ini, aku kalau bisnis dengan NASA itu pasti akan menjadi SC, aku akan menjadi stokis. Nah itu mindsetnya seperti apa nih Kak? Dulu tidak kepikiran sampai ke SC karena dulu belum ada SC ya. Oh iya, stokis berarti ya, stokis Ya, berarti. stokis. Impian saya itu awalnya saya berjualan itu laku 1 aja itu udah syukur banget ya, udah seneng banget. Dan alhamdulillah setelah itu saya terus rajin coba-coba gitu, coba-coba promosi tanpa malu lah. Dulu awalnya jualan tuh malu-malu. Jadi kalau mau jualan itu harus ngomongnya nggak bisa keras gitu, bisik-bisik gitu ceritanya gitu. Jadi sekarang itu saya harus mengubah itu, gimana caranya saya bisa mendapatkan keuntungan penjualan yang lebih besar dari sebelumnya gitu. Jadi akhirnya tuh dalam waktu 1 bulan itu pengalaman saya, itu saya bisa menjual, waktu itu belum ada Amute ya waktu itu, masih NCX saat itu. Nah, itu sekitar 60 piece. Dan itu saya seneng banget itu. Luar biasa loh. Itu luar biasa loh Kak, itu gak kecil loh, itu besar sekali ya. Ya, itu karena kan saya dari cerita-cerita ke orang satunya cerita lagi ke orang satunya, dan alhamdulillah dari siklus cerita itu tadi menghasilkan penjualan yang banyak. Masya Allah, ini teman-teman harus dengerin ya. Ini adalah sebuah real cerita pengalaman pribadi Kak Binti bagaimana menjadi seperti sekarang ya Kak ya. Jadi teman-teman ini bisa copy paste loh, bisa mengcopy paste apa yang dilakukan oleh Kak Binti. Kenapa? Karena memang ini yang namanya kita, yang namanya real atau yang nyata, yang pernah dilakukan oleh Kak Binti, ini kemungkinan besar masih bisa di copy paste dan bisa dilakukan oleh teman-teman semua ya yang nonton ya Kak ya. Ya, Berarti pasti kan bisa, Kak. sebenarnya pasti Ya, bisa ya. asalkan mau melakukan
Dan itu tadi, jangan berkecil hati jika ada penolakan, terus lakukan aja. Betul, tuh jangan berkecil hati, garis bawahnya jangan berkecil hati ya. Nah ini aku boleh tahu nih Kak, kenapa dari semua bisnis yang ada di Indonesia, di dunia, kenapa Kak Binti memilih NASA? Sebelum berbisnis NASA ini memang saya belum pernah bisnis multi level yang lainnya memang belum pernah. Jadi ini yang pertama dan sampai saat ini. Berarti setia lebih tepatnya Kak Iya, ya? lebih tepatnya setia. Dulu pernah coba-coba ke bisnis lain, tetapi saya tidak cocok. Jadi bersambung lagi kembali ke NASA. Karena dulu itu memang saya di Hong Kong itu pengen punya usaha sendiri ya. Karena kan itu tadi jarak yang berjauhan dari keluarga membuat saya ingin mempunyai usaha sendiri. Wah, sinyalnya hilang nih kayaknya Kak Binti nih ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kayaknya undang lagi bisa nih kayaknya nih. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin ini sinyalnya ya lagi agak crowded gitu. Jadi Kak Binta agak sempat hilang, tapi nggak apa-apa. Kita akan masuk lagi di materi ya. Tadi teman-teman harus mendengarkan ya. Jangan pernah berkecil hati, itu yang digarisbawahi oleh Kak Binti ya teman-teman ya. Kenapa? Karena memang yang namanya teman-teman kalau sudah berkecil hati ya, itu tuh ini udah gabung lagi nih Kak Binti nih. Itu kayak membuat kita semakin minder, semakin mundur dan mundur ya. Itu yang sering digarisbawahi. Halo Kak Binti, tadi ada sedikit ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita lanjut lagi nih Kak. Tadi kita ngomongin masalah kenapa yakin dengan bisnis NASA, karena Kak Binti tadi mencoba, keluar lagi. Iya, keluar lagi, nggak apa-apa. Akan masukin. Tadi aku garis bawahi dari Kak Binti adalah dia sebenarnya Kak Binti udah pernah banget masuk ke bisnis yang lain. Cuma kebetulan tidak cocok sehingga dia kembali ke bisnis NASA lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, banyak sekali teman-teman atau leader-leader yang lainnya gitu ya. Itu halo. Jadi leader yang lainnya gitu ya, mereka mencoba dan this is a real, ini nyata adalah mereka benar-benar mencoba tapi nggak cocok, akhirnya balik ke bisnis NASA. Nah ini sebagaimananya lihat bisnis NASA itu menyamankan kita semua ya teman-teman. Jadi teman-teman tuh nggak yakin sama bisnis NASA, karena NASA ini benar-benar yang dari kecantikan punya, dari make up punya, dari peralatan rumah tangga juga punya, bahkan sampai yang suplemen kesehatan pun punya. Jadi lengkap teman-teman ya. Rumah tangga tuh apa aja banyak banget ya kan. Nah kebetulan kita ngomongin Mas Amote, nah teman-teman yang punya kasus atau punya kondisi kulit yang kurang baik, atau menurut teman-teman juga udah punya keriput, kolagennya berkurang nih, boleh banget konsumsi minuman berkolagen yang namanya Amote ya. Memang produknya satu lengkap banget, dan Amote ini juga dari komposisinya sangat lengkap ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, ini kayak aku coba dulu lagi ya Kak Binti, aku undang lagi, kayak sepertinya belum bisa masuk, tapi it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Oke teman-teman yang udah nonton silakan bisa ke-share ya live ini kepada teman-teman ya. Nanti kita akan bagi-bagi 5 hadiah. Cile, 5 hadiah. Untuk 5 orang. Betul ya, untuk 5 orang ya. Nanti hadiahnya adalah apa? Hadiahnya. Oh, ini ya, rahasia ya, mystery box ya, tempatnya. Hai Kak Binti, halo. Dengar nggak suaraku? Dengar Kak, dari tadi nyimak tapi kok tiba-tiba hilang gitu ya. Oh gitu ya. Sepertinya memang aku nggak tahu ya Mbak ya. Kayaknya muka aku tuh sudah di backlist sama TikTok. Sering banget kayak gitu sumpah. Kayaknya tapi nggak apa-apa, is oke. Tapi udah jelas ya Kak ya. Ya, jelas Kak. Kayaknya memang TikTok ada sebel gitu sama aku karena muka aku sering munculnya di TikTok. Oke. Kak Binti, tadi kita ngomongin masalah bisnis NASA ya. Tadi udah sampaikan ke teman-teman yang udah nonton bahwa Kak Binti ini sedemikian rupa kembali lagi ke bisnis NASA yang memang bisnis NASA tuh lengkap banget produknya, ya kan, dari rumah tangga, suplemen kesehatan, make up, bahkan
untuk skincare pun punya ya Kak ya. Jadi memang Ya, teman-teman yang merasa bahwa aku nggak bisa nih bisnis jenazah, hey kamu belum mencoba seperti Kak Binti ya. Kak Binti ini pengalamannya banyak sayang ya. Jadi dia jangan pernah berkecil hati dengan penolakan karena yang namanya konsumen tuh pasti banyak nolak ya Kak ya. ya banyak Betul kan? ada yang Iya. menerima, namanya juga jualan pasti kan ada dua Iya, pilihan. Kalau tidak betul, diterima betul. pasti ditolak. Iya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, ini Kak Binti ini kan tadi cerita ya jualan di Indonesia maupun di Hong Kong dengan online, betul ya Kak ya? Betul sekali, Kak. Nah, ini sebenarnya Kak Binti bisa nggak sih nge-share atau spill dikit lah ya, spill, spill dikit gitu, memberitahu kita sedikit aja gitu ya. Sebenarnya Kak Binti tuh punya teknik ya untuk memperluas akses bisnis masa ke pasaran tuh kayak gimana? Saat di Hong Kong dulu kan Facebook juga masih baru ya, jadi saya Hmm. kalau setiap keluar dari rumah Hmm. majikan misalnya belanja ke pasar ataupun Hmm. saat liburan, itu saya sediakan kartu nama yang Oh, isinya oke, oke. lengkap, ada media sosial saya beserta nomor WhatsApp. Setiap saya bertemu dengan teman-teman sesama warga Indonesia di sana, Yap. saya ajak berkenalan, saya ajak ngobrol sehingga kita sama-sama merasa nyaman ngobrolnya. Setelah itu baru saya memberikan kartu nama itu, jadi tidak langsung diberikan. Ya, Oke. kita Berarti kayak PDKT dulu ya ya? betul sekali, PDKT dulu, kalau sudah merasa nyaman baru kita berikan kartu nama yang ada Facebook-nya. Kalau orangnya ternyata punya Facebook, langsung kita add dulu. Dari situ berlanjut ke komunikasi melalui media sosial. Oke, baik Gitu. nih aku mau nanya nih Kak. Ini kan Kak Binti waktu di Hongkong kan masih kerja ya sama majikan ya. Itu Ya. bagaimana sih caranya membagi waktunya dengan bisnis online-nya Kakak yang tadi katanya Kakak kan otomatis keluar di saat ke pasar atau mungkin Ya. libur gitu. Nah itu bisa bagi waktu nggak ketika misalnya Kak Binti itu lagi di rumah majikan terus balas-balas balas-balas Facebook apa gitu itu bisa dibagi nggak waktunya? Kalau waktu kerja, majikan tidak memperbolehkan bermain HP. Oh Jadi oke boleh oke. bermain HP di luar rumah. Misalnya Oh, oke 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 ya di oke. luar rumah majikan, misalnya ke pasar, itu kan di luar, itu boleh bermain Mhm. HP. Misalnya sambil di bis, HP-an dulu. Misalnya waktu ke taman, karena jaga nenek ya, jaga nenek, waktu ke taman neneknya sedang ngobrol sama teman-temannya, saya HP-an dulu. Tapi nanti kalau sudah di rumah, stop dulu HP-nya. Boleh boleh HP-an lagi setelah istirahat malam. Sekitar jam 9 malam, Oh, oke oke. Berarti setelah jam 9 malam tuh baru bisa telepon anaknya gitu ya, Mbak, ya? Baru bisa boleh, telepon ya. keluarga Ya, gitu ya? dan setiap hari Aduh, Minggu sedih ada libur. banget. Jadi Sedih saya banget aku dengernya. Jadi jadi setiap ada orderan masuk itu dicatat dulu. Dicatat Oh, dulu dan gitu. Oke. buat janji di hari Minggu ketemu di mana gitu, jadi tinggal membagikan orderan itu di hari Minggunya. Oh, berarti hari Minggu tuh libur untuk membagikan orderan gitu ya, Mbak, ya? Ya, Oh, I see. Oke, oke, oke. Nah, tadi kita ngomongin skill terus bagaimana membagi waktunya. Nah, ini sebenarnya nih untuk Kak Binti sendiri dari dalam hatinya Kak Binti tuh apakah ada inovasi yang dilakukan ketika berbisnis nasa, Kak? saat menjual produk, Iya, betul. nah saat menjual produk bisa misalnya produk Amote ya, misalnya produk Amote kan harganya lumayan. Hmm, hmm, Dari hmm. situ kita bisa menjual ecer kepada misalnya ada yang nawar nih dengan harga murah atau apa, kita tawarkan harga ecer gitu. Jadi kita bagi Hmm. aja isi amote berapa, kita bagi ke harganya gitu. Bisa langsung dikonsumsi di sini, misalnya mau tambah es juga boleh gratis gitu. Jadi suka-suka merekanya gitu. Hmm, Kita hmm. tawarkan kalau kalau sekarang ya, kalau dulu Iya. ya belum bisa kalau dulu. Kalau sekarang bisa seperti itu. Bisa ya. Nah ini kalau Jadi misalnya saya dicoba tahu nih dulu. Kak Binti, kan Amote ini kan produk kolagen ya, dan itu kan kompetitornya banyak banget. Nah ketika ketemu konsumen yang membandingkan harga atau mungkin apa namanya ketemu konsumen yang oh kok ini mahal banget, yang produk sebelah lebih murah, kenapa kamu menjualnya mahal tuh gimana? Kak Binti apa namanya menghadapinya itu? Kita dengan menginformasikan kelebihan-kelebihan Amote ini.
Di Oh, oke. produk luar belum tentu ada kelebihannya ya. Misalnya kita dengan menginformasikan bahwa Amote ini terbuat dari kolagen ikan, dari teripang. Ya. Nah, sehingga mudah diserap oleh tubuh, sehingga hasilnya itu lebih cepat terlihat gitu. Selain itu, Amote ini juga sangat aman, saking amannya itu bisa dikonsumsi oleh bumil, buswis, bahkan anak-anak pun bisa gitu. Bahkan saking bagusnya nih, Amote bisa dikonsumsi oleh penderita MAC, bahkan diabetes, itu tetap bisa mengonsumsi Amote, itu kita sampaikan. Seperti itu, Oh, oke. Berarti kelebihan-kelebihan itu. berarti kelebihannya ya ketika ada membandingkan kompetitor, Kak Binti ini memberitahu kelebihan-kelebihan dari produk yang Kak Binti jual, contohnya Amote kepada konsumennya, begitu ya Betul Kak ya. sekali. Nah, Kak maaf nih, aku mau menjawab, ini ada pertanyaan nih sebenarnya kan. Nah, ini pertanyaan buat Kak Binti nih. Kak, boleh nggak sih ngasih tips biar bertahan di bisnis NASA bisa sampai di titik ini? Boleh, namanya juga bisnis ya, terkadang kita juga Ya, merasa lelah, merasa jenuh gitu. Nggak betul. apa-apa kita istirahat dulu, tetapi jangan sampai menyerah. Ingat, perjuangan kita sudah dari awal. Sudah dari awal dan bahkan kita sudah merasakan bagaimana nikmatnya bisnis NASA ini. Bagaimana kita bisa sebelumnya seperti itu dan sekarang seperti ini. Dulu mau beli apa-apa susah, sekarang mau beli apa tinggal beli. Seperti itu kita pertahankan seperti itu. Bagaimana kita berusaha bagaimana agar bisa stabil lagi. Namanya juga pandemi ya awalnya tuh. Pandemi semua orang itu merasakan, bukan hanya kita sendiri. Jadi kalau misalnya ada omset yang menurun, itu wajar lah. Yang penting kita never give up, tetap semangat, tetap berjuang, bagaimana tetap mempromosikan namanya rezeki kan yang di atas yang ngatur, kita tetap usaha aja. Pasti nanti juga dikasih rezeki gitu. Betul, betul Kak. Itu aku setuju banget dengan omongannya Kak Binti, bahwa rezeki itu sudah ada yang ngatur, yang penting kita tetap bersemangat, never give up ya. Dan satu hal lagi yang tadi saya sempat digarisbawahi adalah jangan pernah takut ya Kak ya, jangan pernah takut ya. Tadi saya pernah digarisbawahi jangan pernah takut. Jadi buat teman-teman nih, karena ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman itu sempat nervous ya Kak ya, bertemu dengan apa teman atau bagaimana bertemu dengan konsumen begitu. Karena ini ada pertanyaan bahwa Kak boleh nggak ngasih tipsnya untuk anak muda yang suka takut untuk memulai suatu bisnis. Nah, ini pertanyaan bagus banget nih Kak. Kira-kira Kak Binti bisa nggak ngasih apa namanya ngasih tips buat teman-teman yang masih muda-muda nih biar nggak takut buat berbisnis di bisnis NASA? Ya, kalau di bisnis nata itu sebenarnya gampang ya, soalnya produk sudah disediakan, kita tidak Ya, perlu memikirkan lagi untuk membuat produk. Dan produk sudah ada izinnya, sudah ada betul. BPOM-nya, bahkan sudah ada halalnya. Kalau kita tidak punya modal, yang penting punya kuota, rajin-rajin aja menginformasikan tentang produk yang mau kita jual itu. Rajin-rajin menginformasikan, entah itu dari media sosial apapun, baik di WhatsApp, WhatsApp Story mungkin, Facebook, sekarang kan banyak sekali ya. Posting Ya, aja terus. Dan selain posting juga harus menjalin komunikasi. Jadi kita juga harus ada komunikasi dengan teman-teman kita di Facebook gitu. Jangan hanya kita share-share aja gitu kan tanpa ada komunikasi. Karena kalau kita hanya share-share aja tanpa komunikasi, orang kan apalah ini gitu. Spam aja ya kayak gitu. betul. Jadi dilewati terus kan. Dan kita kalau kita punya komunikasi misalnya saling nge-like lah ke teman kita, saling komentar lah ke teman-teman kita, otomatis mereka kan kenal dengan kita. Dari situ akan terjalin komunikasi yang baik. Dan kalau barangkali mereka membutuhkan yang produk yang kita tawarkan, otomatis mereka tidak ragu lagi untuk menghubungi kita. Tuh. Oke, Kak. Tapi sebenarnya gini nih, pernah nggak Kak Binti itu ada di titik di mana menyerah atau mungkin udah deh aku istirahat dulu itu pernah nggak Kak? Pernah, Kak? Pernah ya? Pernah. Iya, Berarti pernah. sama halnya dengan manusia biasa ya Kak ya? Iya, Maksudnya pernah, kita Kak. pernah di titik menyerah gitu. Nah itu Iya. caranya kita membangkitkan semangat kita lagi biar nggak menyerah tuh gimana Kak? Ingat dengan anak-anak, Kak. Ingat, saya sudah punya anak, kalau saya tidak bangkit lagi, siapa yang akan
membahagiakan anak-anak saya. Kalau saya tidak punya uang, apa kalau anak-anak saya minta ini itu, saya nggak punya uang. Akan lebih menderita lagi itu, Kak. Iya betul. Kalau yang teman-teman belum punya anak nih ya, ingat Nah, sama orang tua, ibunya. Kak. Support Betul. itu. Ingat Orang sama, tua. kan kalau di agama Islam kan ibu, ayah ya. Jadi coba ingatlah orang tuanya ya yang belum Hmm. menikah gitu. Bagaimana Dulu cara saya, membahagiakan orang tuanya ya. ya Gimana Kak, Kak? betul sekali. Dulu saya hampir menyerah, bahkan tidak punya semangat untuk hidup itu pernah, Kak. Wah, terus gimana Kak bisa membangkitkan rasa untuk kembali ingin hidup itu gimana? Bahkan waktu itu ada tetangga flat yang masih di Hong Kong itu Ya. jatuh dari flat dan langsung meninggal itu. Itu membuat saya itu semakin bangkit, Kak. Kalau saya Oh, seperti itu, oke. bagaimana tanggung jawab saya di akhirat, Kak, gitu, Kak. Iya, Jadi itu. saya harus bisa gitu. Saya harus bisa, saya harus anak-anak saya, kalau saya bukan yang membiayai, kalau bukan saya yang bekerja keras untuk menghidupi mereka, bahkan mereka, anak saya waktu itu masih umur sekitar 1 tahun, Kak, saat broken home itu. Iya, Nah, iya. kalau bukan saya, siapa lagi gitu. Kalau misalnya saya mengakhiri hidup seperti ini, bagaimana dengan orang tua saya yang selama ini sudah mengharapkan saya untuk sukses, membesarkan saya, menyekolahkan saya, mendidik saya, bagaimana dengan mereka? Apakah mereka nanti akan bagaimana? Apakah tidak sedih sekali melihat saya yang seperti itu? Gitu. Jadi Aku pengen nangis. dari situ saya harus Beneran. bisa gitu. Bahkan waktu itu Kak, saya memang lagi banyak sekali masalah ya, namanya juga broken home, kelilit Iya. hutang di negara orang gitu kan, rasanya nggak bisa ngebayangin lagi, bahkan udah nggak punya semangat lagi untuk hidup itu, di titik terendah itu. Nah, sempat pas liburan itu ada orang yang mohon maaf hilang kejiwaannya ya, gitu. Hmm, hmm. Dengan penampilan yang compang-camping seperti itu, dengan eh, rambut yang tidak terurus seperti itu. Nah, saya melihat seperti itu. Jadi itu saya jadikan motivasi. Kalau saya sampai seperti itu, apa enggak orang tua saya sedih banget? Apa enggak anak saya enggak ada yang urus? Sampai segitunya, Kak. Gitu. Jadi dari situ, wah, enggak bisa kalau seperti ini. Saya harus bangkit. Gitu. Impian saya harus bisa. Apapun yang saya lalui, kalau yang di atas memberikan saya kemampuan, saya pasti bisa. Ya, prinsip saya tidak akan ada ujian sebesar apa jika saya tidak bisa melewatinya. Saya serahkan aja sama yang di atas, saya jalani terus. Gitu. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini luar biasa loh. Kenapa? Karena banyak banget sekarang anak muda tuh stres ya, Mbak ya, stres. Habis itu kayak menyerah gitu kan. Karena saya sering banget mendengar bahwa banyak mitra usaha NASA yang mungkin sudah menyerah dengan bisnis NASA-nya gitu. Apalagi tambah mungkin timnya nggak aktif atau susah buat diajak maju atau mungkin ada frontline-nya yang mundur seperti itu. Nah, ini ketika mendengar omongannya Kak Binti ini luar biasa loh teman-teman. Teman-teman harus bisa menyaring semuanya ya. Kenapa? Karena ini bagus banget pengalaman hidup ya Kak Binti. Dari lika-likunya, tadi saya lihat lika-likunya ya luar biasa, kayak kalau misalnya benang itu di uol-uol kayak gini ya Mbak ya, lama kelamaan makin lurus 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 karena memang sudah jalannya Kak ya. Jalannya Kak Binti buat bisnis di NASA sehingga otomatis Kak Binti sampai sekarang bisa jadi kayak gini. Betul ya Kak ya? Alhamdulillah, Kak. Ya, Alhamdulillah. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak dari siapa nih? Dewi Asmarini 1 nih. Kak Binti ini kan punya jaringan nih. Gimana caranya membina jaringan supaya timnya tuh mau aktif lagi untuk menjalankan bisnis NASA? karena saya berbisnis NASA kan melalui online ya. Jadi jaringan saya itu menyebar. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Jawa Barat, dan alhamdulillah orangnya juga ikut live. Itu cara saya menyemangati ya dengan komunikasi melalui telepon, WhatsApp, gitu. Jadi walaupun ngobrol lama kan tidak kena biaya ya. Betul. Itu untuk tetap menjalin komunikasi itu. Gitu. Jadi Jadi kuncinya cuma di komunikasi ya Kak Binti ya? ya di komunikasi
saling menyemangati, saling menguatkan gitu. Oh, Ya, oke. sesekali saya datang ke sana gitu untuk mengadakan seminar atau event-event Iya, tertentu. Tapi kalau untuk hari-harinya ya melalui WhatsApp group, melalui telepon kayak gitu. oke. Ini nih, Kak Binti nih. Mungkin kan Kak Binti kan dari pengalaman yang sangat banyak gitu ya, bertemu dengan berbagai macam model orang ya Kak Binti ya. Pernah nggak sekali-sekali ketemu sama orang-orang yang membuat Kak Binti itu lagi seneng-senengnya bisnis NASA nih, tiba-tiba ada yang mematahkan semangatnya Kak Binti, membuat down dengan cara menjelek-jelekkan impian Kak Binti, itu pernah nggak ketemu? Pernah, Kak. Pernah ya? Sekali. Ya, pernah Itu sekali. gimana caranya Kak Binti melawan itu semua? Senyumin aja, Kak. Biarkan aja. Caranya ya, Betul. senyumin aja dan kita kembali lagi ke tujuan awal. Bahkan saya tuh pernah dengar omongan orang itu ada yang ngomong waktu itu menyakitkan memang gini, nggak ada orang bahasa Jawa aja ya Kak, saya susah mau Ya, translate. Gini, ngomongnya gini, ora ono wong sing ibaratnya kaya itu cepat tanpa adanya pesugihan. Dikiranya saya punya pesugihan, Kak. Masya Allah. Karena kan gini, Kak, kerja saya online di depan HP, di depan laptop. Ya kan? Iya, Nggak ada betul. orang yang tahu kalau saya keluar rumah bekerja. Nggak ada yang tahu kan? Iya, betul, Dan betul. kerjaan saya memang di rumah itu. Dan tetapi saya bisa membeli ini, membeli itu. Apa yang saya mau bahkan bisa mengumrohkan bapak saya, suami saya, mertua saya. Gitu. Jadi dari situ kena omongan yang seperti itu, Kak. Saking saya sambil cas baterai. Oh iya, iya, iya. Berarti gini ya, itu orang iri lebih tepatnya teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh harus ingat ya bahwa orang-orang yang menjelek-jelekan kita, ya, menjelek-jelekan kita, itu artinya adalah iri tanda tak mampu. Betul, Kak? Iya, seperti itu. Jadi kita nggak perlu ini, Kak, nggak perlu diambil hati terlalu dalam, nggak perlu. Betul. Ya, cukup dengarkan saja dan jadikan motivasi. Tunjukkan bahwa kamu mampu. Gitu. Tunjukkan Iya. bahwa kamu bisa. Tepuk tangan tim admin. Luar biasa loh ini pengalamannya. Nih teman-teman lihat ya, ini banyak banget loh Kak yang komen Masya Allah perjuangannya gitu. Luar biasa Kak. Pada bilang kayak gitu loh, Masya Allah luar biasa, maaf lainku, luar biasa Kak, Masya Allah. Ini luar biasa loh pengalamannya teman-teman ya. Jadi ini pengalamannya Kak Binti ini nggak main-main. Bagaimana dia berjualan di saat masih kerja di Hong Kong sampai sekarang bertemu dengan orang-orang yang mematahkan semangat, bahkan mungkin bertemu konsumen-konsumen yang nggak suka produk kita terus kayak menjelajahkan produk kita juga pernah ya Kak ya? Ya, pernah, Kak. Pernah dikira palsu Tuh. juga pernah. Oh dikira palsu, luar biasa loh, gemes banget aku sama konsumen itu. Ya, pernah, Gemes Kak. deh, pengen dikasih mie ayam. Nah, pernah juga dikira apa? Dulu kan lagi marak-maraknya produk pesaing ya, Kak ya. Ya Jadi betul. pernah sampai ditanya seperti itu. Bahkan waktu itu produknya Crystal E, Kak. Nah, itu ada yang setelah pemakaiannya itu dia merasakan seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dia menjudge saya bahwa saya jualan produk palsu. Saya bilang, kalau saya jualan produk palsu, Kak, mana mungkin saya berani eksis sampai sekarang. Nomor saya bisa diakses, walaupun saya mencari di Google pasti akan ketemu nomor saya, karena saya sering iklan pakai nomor saya, dan dari saya pulang di Hong Kong, di Indonesia, sampai sekarang ini sekitar 10 tahun lebih, itu saya tidak pernah ganti nomor. Kalau saya jualan produk palsu, saya nggak akan berani lakukan itu, sampai saya Luar gitu. biasa. Luar biasa loh Kak Binti ini wong Jawa Timur ini podo Mbak. Modelnya hajar terus ya Mbak ya, hajar aja terus ya. Jangan pernah takut ya Mbak ya, gitu ya. Ya, Dari sebenarnya betul jangan sekali. pernah Karena kan takut ya. produk kita sudah diakui BPOM, sudah Betul. halal, jadi kita ya konsisten aja gitu. Kalau Harusnya ada harus keluhan, lebih pede ya Mbak ya. ya, kalau ada Harusnya lebih keluhan kita pede. cari tahu penyebabnya, lalu kita beritahu Mm-mm. solusinya. Alhamdulillah setelah itu ternyata beliaunya ini hamil, Kak. Itu luar biasa itu, Bonusnya. makanya harusnya Ya, nggak ada kata-kata yang menjelekkan ya Kak ya, ya, lebih karena kan tepatnya ya. sebelum membeli produk ini dia itu punya keluhan tidak hamil, sudah lama menikah Oke. belum hamil.
Jadi saya sarankan memakai produk ini. Setelah memakai produk ini, ada keluhan yang dirasa dia itu jorok ya Kak ya. Kayak gitu, jadi menjudge saya seperti itu. Dan alhamdulillah dari situ sudah ketemu solusi, saya untuk terus memakai. Saya sarankan untuk terus memakai produknya, juga untuk suaminya terus mengonsumsi herbalnya, dan alhamdulillah berhasil punya momongan. Itu produknya. Udah lahir momongannya Mbak, konsumennya? Sudah lahir, dan sekarang paling kalau mau ketemu saya cuma order produk aja. Saya ajak bergabung di bisnisnya, dia belum mau. Saya tak pemakai gitu aja. ya. Oh gitu. Oke, baik. Gak apa-apa pemakai ya, Mbak. Nanti lama-kelamaan berapa tahun lagi terus jadi bergabung ya kan, Mbak? Kan ngerasa kayak kok aku makin boros ya beli terus, mending jadi gabung aja kan gitu. Ya, amin. Harganya kan beda gitu. Nah ini kita ngomongin tadi kan Mbak Binti kan bilang bahwa ada beberapa kelebihan Amote ya ketika kita berjualan dengan para konsumen karena kompetitor kan banyak. Nah sebenarnya nih apa yang membuat Mbak Binti itu sangat-sangat yakin menjual dan merekomendasikan Amote, serta sebenarnya keuntungannya Mbak Binti buat menjual Amote itu apa aja sih? Keuntungan sudah pasti ya, kalau kita jualan dengan harga konsumen, untungnya udah lumayan lah ya. Nah, dari situ saya juga mempunyai testimoni sendiri. Dari diri saya sendiri, 2 kali saya punya testimoni Amote ini. Yang pertama itu saya ketemu teman saya di bandara, dia bilang, pakai bahasa Jawa dia ngomongnya, "Loh Bin, sekarang kok kamu kayak putih ya?" gitu. Luar biasa loh. Gue ngerti Ra. Oh, adminku nggak ngerti Mbak. Bahasa Jawa Timuran soalnya. Nah, yang kedua kalinya itu saya dipanggil Dek. Saya punya relasi ya. Saya punya relasi, kemudian kami berteman di media sosialnya, kemudian dia itu memanggil saya dengan panggilan Dek. Setelah saya ini scroll di media sosialnya, ternyata usianya itu tuaan saya. Oh gitu. Ini loh, aku tuh paling suka, kita kok sebagai wanita ya Mbak ya, ngerasa dipanggil Dek sebelum umur padahal kemudian udah tua banget gitu, rasanya kayak ya Allah muka aku awet muda gitu kan. Ya karena kan yang memanggil Dek ini ternyata usianya lebih muda dari saya. Oh gitu ya, berarti tambah seneng dong Mbak Binti ya. Oke, berarti kita udah tahu ya di keuntungannya ya teman-teman, dan seberapa yakinnya Mbak Binti jualan Amote gitu kan. Tadi dilihat ya ada dua testimoni langsung. Yang pertama dipanggil Dek, yang kedua temennya ketemu di bandara, kok kamu makin putih gitu. Ini real testimoni ya teman-teman ya. Nah ini sebenarnya kalau misalnya Mbak Binti sendiri tahu, kalau kan Mbak Binti jualan Amote, ini closingan Amote di mitranya Kak Binti ini gimana? Tinggi apa rendah nih Kak? Alhamdulillah tinggi Kak. Dibanding produk yang lain ya lumayan dia. 1 minggu itu 1 kardus itu pasti kurang. 1 kardus besar itu isinya kan 40 ya. Itu nggak sampai seminggu udah habis itu. Tuh, nggak sampai seminggu habis. Luar biasa loh. Luar biasa loh Mbak ini. Tapi kalau misalnya nih Mbak Binti nih, tuh, itu Mbak Admin ya. Hai Mbak Admin. Ya. Ini Mbak, aku mau nanya nih, kan selama ini kan Mbak Binti kan jualan Amote ya. Kalau misalnya nih dengan support sistemnya produk Amote ini bagus apa enggak nih Mbak? Bagus Kak. Jadi saya juga sering ambil video-video dari TikToknya Amote untuk promosi gitu. Jadi saya suka sekali. Ada video-video yang mengedukasi sehingga bisa dibagikan ke mitra-mitra untuk mereka mempromosikan gitu. Mbak tahu nggak ketika ngomong support sistem tuh tim adminku langsung gini. Adminku kesenengan tuh, kata Mbak Binti suka loh, support produknya bagus loh, ya kan Mbak Binti ya? Betul Kak. Tuh bagus, tepuk tangan dong buat kalian. Oke deh Mbak, ini tadi tuh banyak banget pertanyaan Mbak, jujur nih banyak banget pertanyaan karena ini tes real
bisnisnya Mbak Binti ya dan berbagai pengalaman serta naik turunnya Mbak Binti ketika bisnis di NASA. Nah ini ada pertanyaan yang bagus nih Mbak dari Kak Ika NASA nih. Kak Binti kan kerjanya online nih. Gimana cara Kak Binti memprospek teman online-nya agar bisa join ke NASA? Setelah mereka awalnya tertarik dengan postingan, entah itu Oh postingan oke. bisnis ataupun postingan produk. Kalau mereka tertariknya di postingan bisnis, ya saya tanya dulu, tahu dari mana gitu kan. Soalnya saya promosinya nggak cuma di Facebook ya, hampir semua Iya. media sosial saya pakai. Ada yang tertarik dari mana gitu kan. Ternyata dia tertarik dari Facebook mungkin atau Instagram, terus ingin mengembangkan bisnisnya, ya otomatis kita add dulu ya nomornya WhatsApp, kita tukeran WhatsApp dulu, baru dari situ kita bisa memulai komunikasi, menjelaskan tentang bisnisnya. Kalau kita tidak mudah menjelaskan lewat tulisan, kadang kan capek ya membaca, itu ya Iya. langsung izin dulu, sibuk enggak gitu. Kalau enggak sibuk, kita nanti ngobrol lewat telepon, saya telepon atau jenengan yang telepon saya gitu. Dari situ kita Oh bisa menjelaskan oke. seperti ini. Gitu. Kalau Oh mereka oke. ingin datang ke rumah langsung, ya monggo saya share lokasi kayak gitu. Kalau maunya diterangkan lewat telepon atau lewat video call ya seperti ini gitu ya. Alhamdulillah walaupun mereka itu berjauhan dan alhamdulillah sampai sekarang juga masih eksis banyak yang semakin semangat, Wah tetap luar semangat. biasa. Tapi Walaupun sebagian besar juga ada yang lepas ya, namanya juga iya, bisnis, ada yang tetap semangat, ada yang tiba-tiba menghilang juga tetap iya. ada. Dan itu sangat-sangat wajar ya Mbak ya. Nanti kan pasti yang lepas tuh kembali lagi, betul ya Mbak ya? Ya, walaupun tidak kembali lagi, insya Allah akan dapat penggantinya. Kayak gitu. Yang penting Betul kita itu tetap juga. semangat. Betul teman-teman. Nah nih Mbak ada yang nanya nih, Mbak Binti habis berapa box tuh Mbak sampai hasilnya maksimal katanya gitu. Saya tidak menghitung berapa box. Saya minumnya semau saya ya. Kalau habis ya saya buka lagi. Karena kan saya juga hampir semua produk NASA kan saya pakai ya. Misalnya Iya. hari ini habis Amote gitu, besoknya saya mau nyobain produk yang lain, misalnya Rosvi atau apa ya, itu habis mau nyobain yang mana lagi kayak gitu. Jadi kalau kalau siang-siang menurut saya itu yang paling enak memang Amote, dikasih es. Ah, Mantap. admin aku iya betul betul katanya. Iya betul katanya. Karena Apalagi memang di Amote tuh Surabaya kan nyegerin banget ya panas. Mbak ya. Kenapa? Apalagi kan di Surabaya panas. Jadi kalau minum yang seger-seger, Amote dikasih es gitu kan Rasanya daripada mantep kita ya Mbak ya. Manisnya tuh daripada kayak kita nggak manis banget gitu kan Mbak. Rasanya kan. nggak Jadi bikin kayak panas. ditambah dengan goreng nggak apa nggak gorengan ditambah Es, dengan apa namanya es makan-makan ya. manis yang lainnya. Luar biasa bagi enak ya. Oke, ini ada yang nanya nih. Wih mantap Mbak kalau banyak stok bebas ya mau nyobanya yang mana aja. Ya bener. Makanya ya Mbak ya harus jadi SC ya biar nyetoknya banyak atau enggak stokis dulu lah Mbak ya. Stokis Betul dulu ya sekali. Nah, biar nyetoknya banyak. saking ini, saking semangatnya, Amote di Hmm, tempat saya tuh stoknya melimpah. Masya Allah, luar biasa loh teman-teman. Luar biasa loh stoknya melimpah karena banyak banget yang nyari ya Mbak ya. Iya, betul sekali. Jadi kalau tinggal sedikit, saya pasti udah segera order lagi. Saya nggak mau kehabisan stok saya. Berusaha untuk Wah luar ini. biasa loh Lebaran Mbak. kemarin kantor NASA libur panjang itu kehabisan stok Amote-nya, kehabisan. Iya betul. Ini teman-teman mohon maaf ya, ini aku tuh sebenarnya mau baca testimoni, cuma testimoninya tuh banyak banget dan banyak banget pertanyaan juga yang masuk. Jadi aku lebih fokus ke pertanyaan dulu ya. Testimoni nanti setelah pertanyaan selesai ya, gitu. Karena memang banyak banget pertanyaan yang masuk. Gitu. Mbak Binti ini ada yang nanya ini. Sebenarnya apa namanya? Pertanyaannya adalah kalau misalnya nih Amote ini, oh ini nih, kira-kira bisa nggak sih Amote itu jadi produk andalannya Mbak Binti gitu? Bisa banget. Bisa Dari banget. sampai saat ini tetap jadi produk andalan. Sejak Amote keluar, masuk di NASA, dan sampai saat ini tetap jadi produk andalan. Bahkan admin saya itu punya testimoni tentang produk Amote.
Oh, apa tuh Mbak? Coba sharing dikit lah testimoni. Ayo, Mbak Admin, nggak malu, apa-apa masuk Mbak Admin. dia bilang kenyal di kulit Oh, dan kenyal di ataupun cerita kulit. sendiri merasa kulitnya lebih kenyal kalau ada luka misalnya habis digigit nyamuk atau goresan atau apa itu pulihnya cepat. Nah, misalnya kalau ada bekas jerawat kan ada bekasnya ya kadang menghitam gitu. Kalau minum Betul, Amote betul. itu memudarnya lebih cepat. Gitu. Tuh teman-teman tahu ya. Jadi banyak banget apa namanya testimoni Amotil ini Mbak Admin aja minum loh Mbak Adminnya. Kamu minum Iya. nggak Admin? Tim adminku. Minum kata minum, enak aja nggak minum katanya. Oke, Mbak, ini aku mau bacain pertanyaan lagi nih. Mbak, tips dong untuk buat orang-orang yang kabur atau konsumen yang kabur karena tahu harganya yang lumayan sedangkan kebutuhannya lagi banyak. Diajak gabung biar dapat harga member. Tuh, Mbak, udah dijawab. Diajak gabung biar jadi harga member. Kalau misalnya nggak mau gabung, ya udah jualin saset dulu ya, Mbak ya. Iya. Biar ngerasain. Ya. Jadi Soalnya kan kalau kita mengonsumsi pasti juga punya ecerannya ya. Sekalian aja sambil dijual gitu. Oh, tuh ya, teman-teman. Jadi carilah kesempatan dalam kesempitan. Ya kadang kita mengonsumsi nih kemahalan, kasih aja eceran dari boxnya kita kan ya Mbak ya gitu ya biar dia ngerasain ya. Oke nih Mbak, aku kan aku kan baca beberapa testimoni nih. Kak, aku juga konsumsi Amote 1 box, rambutku nggak rontok lagi. Wih, ini luar biasa loh teman-teman ya. Amote top banget nih. Rasanya nyegerin banget, selain bikin kulit cerah, kenyal juga bikin tubuh tetap sehat. Betul, karena vitamin C tinggi banget ya teman-teman ya. Terus, oh iya, ini ada nih dari Kak Wahyuni persis banget testimoninya kayak Kak Binti. Aku konsumsi Amote banyak yang bilang aku kelihatan lebih muda. Gitu ya. Oke, kakaknya cantik banget. Yang mana nih yang cantik? Dua-duanya cantik dong, nggak cuma satu dong. Gitu ya. Oke. Mana lagi ya ada pertanyaan. Amote seger banget nih, candu rasanya. Iya, kecanduan nggak sih Mbak kalau minum Amote? Kalau aku pribadi sih kecanduan gitu nggak sih? Iya, kecanduan karena kan rasanya segar. Iya, kan? Jadi setiap hari kan kita membutuhkan untuk konsumsi ya. Jadi saya juga pernah berpikir daripada saya mengonsumsi minuman rasa-rasa yang tidak kandungannya mungkin tidak bagus untuk tubuh, lebih baik saya konsumsi Amote gitu. Iya, Kalau jadi kayak dilihat dari kecanduan, segi aku aja harga merasakan kecanduan. juga terjangkau dan kalau dilihat dari segi harganya terjangkau tapi memberikan manfaat yang lebih untuk tubuh kita. Betul, betul. Jadi teman-teman sekalinya kecanduan tapi manfaatnya banyak yang didapat. Iya nggak sih Mbak? Kak, Binti ini nanya nih. Kak, kan mau hasil maksimal nih. Minum Amote biar kulit bersih dan cerah. Pantangannya apa aja ya? Kalau keluar misalnya itu pakai sunblock gitu kan atau pakai masker gitu biar enggak. Tapi saya jarang keluar kalau siang. Iya, pantangannya cuma satu Mbak. Jangan dijeda-jeda minumnya. Minumnya minum terus. Betul ya Mbak ya? Iya betul. Jangan habis minum Amote ke sawah gitu bantu bapak gitu kan juga enggak fungsinya kurang maksimal. Betul, 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 betul. Ini ada dari mana nih? Ada Kak Dewi nih. Amote aman nggak ya Mbak untuk alergi yang ikan? Aman. Bisa dikonsumsi, tetapi cara mengonsumsinya itu setengah saset aja. Oh, oke. Jadi sehari 1 saset untuk 1 hari, tapi 2 kali minum sesudah makan. Jadi setengah saset ya? Ya, setengah saset ya. Oke. Ini ada testimoni Kak Ika Nasa nih. Kak, kalau punya kulit belang, minum Amotenya cerahnya cepet. Oh, ini nih, kalau teman-teman yang punya kulit belang, ini ada testimoni nih. Teman-teman yang punya kulit belang, minum Amote. Cerahnya cepet banget dan wajah juga nggak kusam, meski keringetan. Kan? Ini buat teman-teman anak perempuan atau anak laki-laki. Ini penting ya. Laki-laki boleh minum Amote kan Mbak ya? Nggak cuma perempuan kan? Laki-laki kan juga butuh perawatan.
Betul ya, sekarang mah cowok cewek butuh perawatan ya. Jadi buat teman-teman yang merasa bahwa sering pakai jam terus belang ya, apalagi naik motor gitu, naik mobil pun kadang juga sering belang karena masuk ya sinar UV-nya dari kaca itu tuh boleh banget minum Amote gitu. Nih banyak banget loh testimoni nih. Kak, kalau aku minum Amote, straight march-nya yang awalnya warna hitam kecoklatan jadi putih seperti kulit, Kak. Masya Allah. Luar biasa loh ini. Banyak banget loh. Oh ini nih ada Kak Putri nih. Betul banget sih Kak, produk NASA tuh luar biasa. Rasanya nyegerin, bonusnya sehat glow up dan bisa cuan juga. Betul, 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 betul. Oh, ini dari Kak Yeni nih. Kak, kalau Amote udah expired tapi warna dan rasa masih sama, boleh dikonsumsi nggak ya? Expirednya berapa lama Kak itu? Ditanya dilihat Iya dulu. sih. Jadi Kak Kalau Yeni kalau misalnya expirednya udah setahun nih jangan dikonsumsi lah. kalau baru sehari 2 hari kalau saya tetap saya minum aja. Tetap minumnya. 1 bulan pun kalau misalnya warna dan rasanya nggak berubah ya boleh aja dikonsumsi gitu. Tapi maksimal 1 bulan ya, jangan sampai setahun ya, tolong. Setahun. Oke, Kak Binti, ini karena sudah 1 jam lebih ya, 1 jam lebih gitu ya. Kak Binti bisa nggak ngasih mungkin saran dan masukan untuk tim Amote gitu, nih biarkan tim Amote saya mendengarkan gitu. Saya mendengarkan. Gitu. Ya, sering-sering membuat konten Kak, kita bagikan biar teman-teman seperti saya dan distributor yang lainnya itu memperoleh banyak informasi tentang Amote, memperoleh banyak konten tentang Amote sehingga kita bisa semakin sering memposting juga gitu. Jadi bisa diambil videonya kan, kemudian kita posting ulang biar semakin banyak cuan gitu. Dengerin, sering banyakin konten biar teman-teman usaha dapat cuan semuanya. Betul ya, Mbak Binti ya. PR-nya kalian ini. Oke deh Mbak, apa nih yang mau di-share ke masyarakat luas yang lagi nonton atau teman-teman yang lagi nonton di di TikTok-nya Amote nih? Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk sharing-sharing bersama hari ini. Terima kasih banyak yang sudah memberikan testimoninya juga. Terima kasih untuk semuanya. Untuk Amote juga terima kasih banyak. Tetap semangat, never give up. Jadi apapun yang terjadi, tetap semangat untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita impikan. Untuk mewujudkan impian itu tidak ada yang mudah, semua pasti butuh proses dan kerja keras. Luar biasa, betul itu harus digaris bawahi teman-teman ya. Dari closingan tadi kita ngomongin masalah emak-emak yang sadar bisnis, closingannya adalah never give up. Ya, jangan pernah menyerah. Ingat dengan impian-impian yang ingin diraih. Betul ya Kak ya? Oke teman-teman, thank you Kak Binti udah meluangkan waktu selama 1 jam yang lalu ya sampai sekarang ya. Dan ini mungkin kita akan bagi-bagi hadiah dulu untuk 5 orang pemenang ya. Nanti buat Kak Binti, wah spesial buat dari aku ya. Terima kasih banyak. Iya, oke buat teman-teman semuanya, siap-siap kita akan bagi hadiah 5 orang pemenang ya. Dan siapa cepat dia dapat, betul ya tim? Betul ya? Ya baik. Tim aku akan, ini kita akan, Kak Binti boleh ikut juga gabung ya. Ngomong ya, nggak apa-apa. Tapi siapa cepat dia dapat, dia akan mendapat hadiahnya untuk 5 orang pemenang pertama. Ya, teman-teman semuanya. Pertanyaan pertama adalah, nanti aku akan memberikan 5 pertanyaan yang berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi silahkan menjawab secepat mungkin. Tim admin silahkan bukakan mata Anda untuk melihat pemenangnya siapa. Betul? Tim admin aku langsung melihat HP-nya masing-masing. Baik teman-teman, pertanyaan pertama adalah untuk 1 orang pemenang ya. Sebutkan judul dari materi atau TikTok live siang hari ini. Oke, mungkin Kak Binti tahu ya Kak Binti ya. Oke, siapa nih yang menang pertama nih? Sambil nunggu teman-teman yang jawab, biarkan tim admin aku yang ini Kak, yang memilih pemenangnya. Kak Binti, habis ini ngapain Kak Binti? Makan siang.
Betul, 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 betul. Saya juga makan siang. Makan siang. Udah dapat belum? Teh admin? Belum, belum, belum. Oh, di FB juga. Oke. Kak Binta bisa makan siangnya apa, Kak? Jangan lupa minum amote loh, Kak. Ya, makan siangnya ya. Biar makin awet muda ya, Kak ya. Usia boleh bertambah. Betul. Usia boleh bertambah. Jiwa dan tapi muka tapi tetap muda. Itu yang betul. paling penting. Ini Kak Binti emang rencana pakai baju pink-pink nggak? Dari pagi sih, Kak. Jadi Oh iya ya. Kita kayak sehati gitu loh. Ini udah cocok banget warnanya amote aku biru, Kak Binti pink. Udah dapat belum? Oke. Udah dapat teman-teman. Jadi pemenang pertama adalah Kak Ratna PW, betul ya? Kak Ratna PW karena yang paling lengkap ya, bongkar bisnis sumber income emak-emak sadar bisnis. Lengkap sekali. Selamat ya Kak Ratna PW ya. Oke, pertanyaan kedua nih. Udah stop ya teman-teman ya. Stop ya. Stop jawab pertanyaan. Pertanyaan kedua adalah siapa pemateri pada siang hari ini, narasumber kita. Ya, harusnya tahu loh semuanya, udah aku sebutin terus-terusan deh tadi manggil namanya kakaknya ini yang cantik ini pakai baju pink. Ya. Iya. Nama lengkap dong sayang. Masa cuma Kak Binti doang? Ada yang jawab bener nih, Kak. Ada yang jawab bener nih. Ada yang jawab bener nih. Di aku ada yang jawab bener. Di kamu ada nggak? Mbak Nisa. Hah? Kok Mbak Nisa? Bukan aku hanya host. Mana coba? Ini kalau di aku ya, Kak Dewi Asmarini 1. Ada kan di tempatmu? Kalau tempatku ada nih, langsung bener dia. Bener ya Kak Binti Polaris ya? Betul kan Kak Binti? Ya, Binti Polaris itu nama Facebook saya. Oh, nama Facebook. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, aku lupa minum amote nih siang hari ini. Karena kan nama Binti itu pasaran banget, Kak. Banyak banget yang namanya Binti. Jadi saya pakai nama yang beda, Polaris, yang artinya kalau mau jualan biar Polarisnya gitu. Dari namanya udah ada artinya loh. Polarisnya itu apa? Polarisnya. Luar biasa loh nih Kak. Oke, tadi pertanyaan kedua adalah Kak, pemenangnya Kak Dewi Asmarini ya. Dari catat belum tim admin? Oke. By the way, tadi itu kan kita ngomongin masalah tentang jalan. Ini pertanyaan ketiga teman-teman ya. Kita kan tadi ngomongin masalah seluk-beluk jatuh bangunnya bisnisnya Kak Binti ya. Nah, ini buat teman-teman yang dengerin dari tadi awal sampai 1 jam ke depan. Nah, ini aku mau memberikan pertanyaan ketiga. Gampang. Teman-teman semuanya ceritakan atau sebutkan kota di mana Kak Binti dulu kerja. Di luar negeri. Lu nggak tahu jawabannya, lu parah lu. Gampang ya kayaknya tadi kan Kak Binti udah ngomongin ya kota gitu ya di negara apa? Tahu nggak Kak Binti? Tim aku langsung kayak gini. Oh, banyak banget yang jawab, astagfirullahaladzim. Stres. Siapa? Kak Siva Setiani. Oke. Untuk pemenang ketiga adalah Kak Siva Setiani. Oh, ini ada nih, Kak Siva Setiani. Taiwan, Hong Kong. Langsung Hong Kong, gampang banget ya. Oke, thank you teman-teman. Ini kurang 2 ya hadiahnya ya. Oke, hadiah kedua nanti buat teman-teman yang bisa ngetek di Instagram aja ya. Apa? Oh, fanpage berarti. Oke, buat teman-teman yang dua pemenang nanti adalah tag terbanyak kepada teman-temannya untuk di fanpage ya, fanpage-nya TikTok. Betul ya? Fanpage-nya TikTok, jadi buat 2 orang pemenang nanti hadiahnya adalah mystery box dari kita ya. Nanti untuk Kak Binti kita kasih hadiahnya.
ya. Sama-sama Kak Binti. Kak Binti sehat-sehat terus ya. Jangan sakit ya Kak Binti ya. Selalu bahagia ya. Dulu ya Kak ya. Iya, saya juga mau pamit undur diri dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Oh ya, oke. Buat teman-teman yang sebelum aku tutup, buat teman-temannya yang sudah menang ya, silahkan bisa WA atau di chat aja di kolom komentar. Biar Kak Binti undur diri dulu. Oke Kak Binti, mungkin boleh undur diri dulu Kak Binti. Thank you, terima kasih banyak. Ilmunya sangat luar biasa. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi ya di acara berikutnya. Waalaikumsalam. Bye-bye. Oke teman-teman, tadi kita udah ngobrol sama Kak Binti. Jadi buat teman-teman semuanya ya yang tadi udah jadi pemenang, nanti 2 pemenang selanjutnya adalah kita akan memberikan hadiah kepada 2 orang yang nge-tag terbanyak kepada teman-temannya di fanpage-nya Amote ya. Gitu, sama share ya fanpage-nya. Tag dan share di fanpage-nya Amote ya, terbanyak, oke? Nanti kita akan pilih pemenangnya. Nanti hadiahnya dalam mystery box dari kita. Gitu ya teman-teman ya. Thank you buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya punya yang sudah disebutkan pemenangnya siapa akan mendapatkan hadiah ya, dan bisa langsung memberikan semacam kayak notifikasi kepada tim admin kita di nomor mana? Ada? Lagi di share? Di mana ya? Gak ada komernya. Belum masuk. Di komen di 08, coba aku tulis nih. 0822 4389 9575 0822 47 0822 4389 9575. Di situ ya teman-teman semuanya ya. Terima kasih banyak yang udah hadir di sini. Thank you banget udah ngikutin aku sama 1 jam yang lalu sampai 1 jam lebih nih kayaknya ya. 1 jam lebih lewat 15 menitan. Nggak apa-apa, it's okay. Ya, gitu. Makasih banyak. Mudah-mudahan tadi ilmu yang diberikan oleh Kak Binti dan tadi kita ngobrol-ngobrol asik juga bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan pernah menyerah dengan bisnis yang teman-teman kelola ya. Jangan pernah menyerah dan never give up, tetap harus semangat. Ingat impian yang ingin teman-teman capai dan ingat orang-orang tersayang teman-teman semuanya ya. Itu yang harus kita ambil dari materi pada siang hari ini. Thank you, sampai ketemu lagi di live berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.